eh, untuk mengkismah harta warisan. Maka yang berkaitan dengan tirkah, sebelum ke situ ya, ada yang yata'allaqu bitirkah itu pertama kali yaitu masalah tajhiznya. Setelah masalah tajhiznya yaitu qada udduyun yang berkaitan dengan hak-haknya. Kemudian baik itu yang hukukullah atau hukukul adaminya. Nah, baru setelah itu selesai wasiatnya. Yang terakhir adalah kismah atau tauzek kepada tirkahnya. Maka ketika memang satu ahli waris nggak ada masalah. Tapi ketika memang ta'addud warosahnya, maka harta ini kan menjadi malus syuraka. Tentu ketika malus syuraka yang punya peran utama yaitu syurakanya, semua warosah. Apalagi di dalam kasus ini semuanya anak 9 itu kan semuanya sudah baligh sebagaimana katanya Sa'il tadi ya. Berarti ini kan malus syuraka. Malus syuraka yang satu persatu ini kan mempunyai haknya atas itu, sehingga dia yang punya peran untuk membaginya. Kalau toh misalnya ada salah satu yang mencegah atau tidak mau untuk dikismah, mungkin salah satu alasan dikarenakan barangnya itu terlalu sedikit. Kalau misalnya mau dikismah nantinya bagaimana kan itu ah. Tapi dari anak yang terakhir yang nomor 9 dari istri yang kedua lah ini nuntut supaya dikismah. Yang 8 tidak mau dikismah, alasannya seperti tadi itu. Berarti kan di dalam kasus ini antara syuraka satu ada yang imtina, yaitu yang 8 tadi itu. Kemudian yang satu anak sama istri kedua memang mau untuk dikismah. Berarti dalam hal ini ada faktor imtina dari ba'dul warosah. Kalau memang ada faktor imtina dari ba'dul warosah, maka di sini tugasnya yaitu raf'u ilal qadi atau ilal hakim. Kalau raf'u ilal qadi maka nanti penyelesaiannya yaitu di sisi hakim. Hakim berhak untuk mengijbar, untuk maksa supaya dikismah, yang menyelesaikan permasalahan antara mumtani sama yang tidak mumtani. Akan tetapi ada kelanjutannya. Jadi hakim di dalam mengijbar itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Salah satu syaratnya memang secara kepemilikan berdasarkan bayinah itu memang nyata-nyata menjadi miliknya syaratnya. Yang kedua memang tidak ada doror, dan yang ketiga mungkin ya bisa atau imkan untuk takdilus sihamnya itu. Nah ini salah satu syarat ijbarnya hakim di dalam menyelesaikan masalah ini. Akan tapi kan dari Sa'il minta nanti siapa yang punya peran pertama, kemudian yang harus membiayai, seolah-olah seperti itu. Dari satu sisi kalau untuk menjawab soal sudah selesai ini, tapi mungkin ada tambahan ibarat lain, ditambahi mungkin siapa nanti muknahnya dibiayai, siapa yang harus membiayai. Kalau misalnya mendatangkan misalnya, apakah semuanya dibebankan pada semua warosah ini? Ini sebenarnya sudah keluar dari soal ini sebenarnya ya. Tapi kalau mau kita lengkapkan nggak masalah kalau mau kita lengkapkan. Karena ini kan Sa'ilnya mintanya seperti itu dari sahibul asilahnya. Monggo tinggal nambah ibarat saja. Saya kira kalau untuk menjawab soal saja sudah bisa diselesaikan dengan ibarat yang dikumpulkan ini. Tapi mungkin ada tambahan sedikit, ada beberapa yang masih belum disinggung mengenai syaratul ijbarnya hakim ini. Apa saja syaratul ijbarnya? Kalau memang itu dirasa diperlukan di dalam sebuah rumusan, gitu maksudnya. Gimana? Satu sisi sudah hampir selesai nih, tinggal tambahan-tambahan saja. Mungkin dari yang